Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Umroh Isya Febrianti dari kelompok 10 dengan NIM T2019-4065. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran Islam klasik dan pokok-pokok persoalan filsafat parapatetik, iluminatif, esensialisme, dan eksistensialisme. Sejarah pemikiran Islam klasik sendiri itu terdapat dua masa. Yang pertama ada masa Arab pra-Islam dan yang kedua ada masa Khulafaur Rasyidin. Masa Arab pra-Islam. Masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam telah berbentuk suku-suku, di mana banyak suku yang sering melakukan peperangan. Nah, peperangan ini terjadi dikarenakan adanya sifat kefanatikan dari masing-masing suku tersebut. Jika dilihat dari topografinya, Jazirah Arab dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian tepi yang merupakan tempat penduduk yang sering hujan, sedangkan bagian yang tengah yaitu tempat penduduk yang jarang didatangi hujan. Nah, untuk bagian tengah Jazirah Arab disebut dengan kaum Baduy, yakni penduduk gurun pasir, sedangkan untuk bagian tepi mereka dikenal dengan sebutan Ahlul Hadar. Situasi dan kondisi alam tempat masyarakat Arab itu tinggal dapat memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan sifat, watak, dan tabiat mereka. Peradaban Arab adalah akibat pengaruh dari budaya bangsa-bangsa di sekitarnya. Pengaruh itu masuk ke Jazirah Arab melalui beberapa jalur di antaranya. Yang pertama, melalui hubungan perdagangan dengan bangsa lain. Yang kedua, melalui kerajaan-kerajaan protektorat Hirah dan Gosan. Dan yang ketiga, masuknya misi Yahudi dan Kristen. Masyarakat Arab pra-Islam mengalami degradasi akidah dan moral yang luar biasa. Dalam masalah akidah, mereka menganggap patung dan berhala sebagai Tuhan mereka, sedangkan kerusakan moral pada saat itu sudah sangat parah, seperti terjadinya perampokan, pembunuhan, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Nah, perilaku-perilaku seperti itu sudah menjadi perilaku tetap para penduduk Mekah. Dan pada zaman itu, kaum wanita tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Mereka hanya dijadikan sebagai budak nafsunya. Nah, apabila lahir seorang bayi perempuan, maka itu langsung dikubur hidup-hidup. Karena apa? Karena para penduduk Mekah ini menganggapnya bahwa bayi perempuan itu adalah sebagai aib keluarganya. Untuk mengatasi rusaknya moral masyarakat Arab pada saat itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW agar membenahi moral mereka. Dalam proses pembangunan masyarakat Arab yang belum tuntas, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun. Nah, wafatnya Nabi Muhammad SAW ini membuat kondisi masyarakat Islam pada saat itu seperti anak ayam yang sedang kehilangan. Khalifah pertama yang meneruskan kepemimpinan Rasulullah SAW setelah beliau wafat ialah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dipilih menjadi khalifah pertama setelah dilakukannya pemilihan dengan jalannya musyawarah Dewan Pemilihan Umum yang dibentuk oleh kaum muslimin. Adapun kebijakan strategis yang dilakukan Abu Bakar pada saat pemerintahannya, yang pertama, mengirim pasukan Usamah. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, beliau telah memerintahkan Usamah untuk pergi berperang melawan Romawi. Namun ketika di tengah perjalanan, pasukan ini mendapatkan kabar berita bahwasannya Nabi Muhammad SAW telah wafat, dan mereka akhirnya mengurungkan niat mereka untuk pergi berperang dan kembali ke kota. Yang kedua ialah memerangi kaum riddah, nabi palsu, dan orang yang enggan membayar zakat. Kemudian yang ketiga ada pembukuan Al-Quran.
Nah, pembukuan Al-Quran ini bertujuan agar Al-Quran itu tidak hilang, karena pada saat itu para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal pada saat perang Yamamah, sehingga Abu Bakar As-Siddiq mempunyai ide agar membukukan Al-Quran tersebut. Setelah Khalifah Abu Bakar, kemudian ada Khalifah Umar bin Khattab. Umar lahir di Makkah dari Bani Adi, yakni salah satu rumpun suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Naflel bin Abdul Uzza. Keluarga Umar tergolong dalam keluarga kelas menengah. Beliau bisa membaca dan menulis yang pada saat itu masyarakat masih jarang ada yang bisa membaca dan menulis. Umar dikenal sebagai tokoh yang gagah berani dan tegas. Beliau memiliki kepribadian yang benar-benar kuat, tetapi dengan kekuatannya yang besar itu, beliau bukanlah tipe orang yang tamak dan serakah. Di balik sikapnya yang keras tersebut, beliau memiliki sikap yang adil, penyayang, antusias, cerdas, teguh. Khalifah yang ketiga ialah Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa awal pemerintahan Utsman bin Affan, Islam telah mengalami kejayaan berkat kelihayan Umar bin Khattab dalam memimpin pada saat itu. Tidak banyak hal yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, beliau hanya melanjutkan saja program-program yang sudah direncanakan oleh Umar bin Khattab. Hal ini dikarenakan pada saat terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah, beliau sudah memasuki dalam usia senja. Saat baru pertama kali menjabat sebagai khalifah, Utsman bin Affan sudah dihadapkan pada permasalahan pemberontakan. Ada sebagian daerah kekuasaan Islam yang menginginkan untuk kembalinya ke Orde Lama, yakni sebelum dikuasai oleh Islam. Ada juga hal lain yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan sebagai khalifah, yakni membangun sebuah bendungan besar untuk melindungi kota Madinah dari bahaya banjir dan mengatur persediaan air untuk kota itu. Beliau juga membangun jalan, masjid, jembatan, rumah tamu di berbagai wilayah, dan membangun Masjid Nabawi. Utsman bin Affan dikenal sebagai tokoh yang sangat dermawan, sehingga tipe kepemimpinannya itu yang dia perlihatkan terkesan longgar. Nah, karena itulah praktek korupsi mulai bermunculan pada zaman ini, yakni penggunaan dana Baitul Mal yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Hal ini menyebabkan Baitul Mal mengalami kerugian besar. Selain itu, praktek nepotisme juga muncul pada masa ini. Utsman bin Affan mengangkat kerabat dekatnya sebagai teras pemerintahannya. Hal inilah yang menyebabkan perlawanan orang-orang terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Adapun khalifah yang terakhir ialah Ali bin Abi Thalib, terpilih sebagai khalifah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan secara menyedihkan. Ali dipilih oleh sebagian besar kaum muslimin, walaupun ada sebagian sahabat yang tidak setuju dengan pemilihan Ali. Ali bin Abi Thalib memiliki nama lengkap, yakni Ali ibnu Thalib ibnu Abdul Muthalib, yang dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Ali dikenal dengan budi pekertinya, kesolehan, keadilan, dan kebersihan jiwanya. Beliau terhitung salah seorang dari 3 tokoh utama yang telah menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Aliran peripatetik. Peripatetik berasal dari bahasa Yunani, yakni peripatein, yang berarti berjalan-jalan atau berkeliling. Metode pengajaran peripatetik ini telah dilakukan oleh pencetus peripatetik sendiri, yakni Aristoteles, dengan cara mengelilingi murid-muridnya pada saat memberikan pelajaran. Peripatetik juga bisa disebut dengan istilah masyaiyah, yakni
berasal dari kata masya yamsi, masyan wa timsya'an, yang berarti melangkahkan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat ataupun lambat. Filsafat peripatetik merupakan salah satu aliran dalam filsafat Islam yang memiliki ciri khas dari berbagai sudut pandang, di antaranya yakni sudut pandang metodologi dan epistemologinya. Filsafat peripatetik ini bersifat diskursif, yakni menggunakan kemampuan akal dalam proses penalarannya. Adapun tokoh-tokoh dari aliran peripatetik ini adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Aliran Iluminatif. Iluminatif berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu illuminare, yang memiliki makna dalam bahasa Indonesia menerangi. Dalam sejarah filsafat, entah kebenaran atau tidak, Allah sering diuraikan sebagai terang dan tidak jarang ketiganya semua itu dipadukan ke dalam konsep tunggal. Penerangan intelek, jiwa, dan batin biasanya digambarkan sebagai sebuah cahaya yang datang secara tiba-tiba. Bayangan Plato terhadap gua merupakan satu sumber hubungan kebenaran dengan terang, bukan hanya manusia dalam kegelapan dalam keadaan alamiahnya, tetapi dunia kebenaran diliputi terang. Dengan pancaran iluminasi atau terang yang tak terduga, manusia menemukan kepingan kebenaran. Stoicisme beranggapan bahwasanya pada manusia itu terdapat percikan akal universal. Namun, akal budi universal tidak digambarkan sebagai terang, melainkan sebagai api, unsur pokok segala sesuatu. Dalam Neoplatonisme, umumnya terang dipandang sebagai unsur fisis maupun spiritual. Interpretasi ganda macam ini ditemukan oleh produk Pseudonesius dan William Morgan. Aliran filsafat esensialisme. Aliran esensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang menginginkan manusia itu kembali kepada kebudayaan lamanya, di mana kebudayaan itu telah terbukti kebaikannya dalam kehidupan manusia. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang berbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras dan susah payah selama beratus tahun. Aliran filsafat esensialisme ini menganggap bahwasannya nilai-nilai berbudi pekerti yang baik itu terletak pada warisan-warisan budayanya yang telah membuktikan kebaikan-kebaikannya bagi kehidupan manusia. Filsafat esensialisme merupakan filsafat pendidikan konservatif yang dirumuskan sebagai suatu kritik terhadap praktek pendidikan progresif di sekolah-sekolah. Para esensialisme berpendapat bahwasanya fungsi utama sekolah adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah kepada generasi muda, di mana pendidikan itu harus menanamkan nilai-nilai luhur yang tertata jelas. Esensialisme sendiri muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri yang berbeda dengan progresivisme. Dasar pijakan aliran esensialisme ini lebih fleksibel bersifat fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Esensialisme secara umum menekankan pada pilihan kreatif, subjektivitas pengalaman manusia, dan tindakan konkret dari keberadaan hakikat atas setiap skema rasional untuk hakikat manusia atau realitasnya. Yang terakhir ada aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme ini muncul dan berkembang pesat sekitar abad 19 dan 20. Nah, istilah eksistensialisme dalam filsafat pertama kali dicetuskan oleh
Søren Abel Kierkegaard, yakni seorang filosof yang berkebangsaan Denmark. Eksistensialisme ialah suatu aliran yang meyakini bahwasannya universal. Maksudnya di sini ialah suatu kebebasan individu yang dimana setiap orang menginginkan suatu pengakuan dari keberadaan manusia itu sendiri. Eksistensialisme muncul karena wujud dari keberadaan aliran materialisme dan idealisme. Eksistensialisme adalah suatu kajian universal di mana usaha manusia untuk melukiskan eksistensi serta konflik-konfliknya, asal mula konflik serta usaha-usaha untuk mengatasinya. Eksistensi berarti keadaan yang aktual yang terjadi di ruang dan waktu. Eksistensi menunjukkan kepada suatu benda yang ada di sini dan sekarang. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.